sudah hadir. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar dari Pak Roy Sakti, boleh deh teman-teman komen nih di kolom chat. Kita isi dulu teman-teman dari kota mana aja dan dengan siapa. Oke, ada dari Solo. Nah, oke. Ada dari Kak Sandri sudah hadir, kemudian Kak Pak Rai Sakti juga sudah hadir, kemudian ada dari mana lagi nih? Dari Kak Muhammad Rozi, kemudian ada dari Kak Pandu juga sudah hadir, Kak Rini Ayu, kemudian Kak Teddy, kemudian Kak Siti juga sudah hadir. Nah, kemudian ada dari Riz Academy juga nih, dari Kak Aris, kemudian ada dari Kak Ruth. Oke, ada selamat pagi Koroy. Wah, selamat pagi nih di kota mana nih, atau semangatnya yang tetap. Wih, luar biasa. Kemudian ada salam approve, kemudian oke. Mulai jam berapa ya nih kita mau segera mulai? Ada Kak Triana, selamat malam. Kemudian ada dari Manado hadir. Kemudian dari Kalimantan Barat hadir. Kemudian dari Solo. Wow. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan selamat malam. Nah, kita malam ini akan dengerin sama-sama dan belajar dan dengerin sharing dari Pak Roy Sakti, jurus permodalan dengan kartu kredit. Itu gimana sih cara cerdas menggunakan kartu kredit? Nah, oke. Oh iya, kenal kata saya, kita kenalan dulu. Mungkin ada teman-teman yang sudah ikut seminar Pak Tung beberapa kali sudah kenal dengan saya, mungkin ada yang belum kenal. Salam kenal, tak kenal makan rasa sayang. Nama saya Yulisa Frida, saya perwakilan dari Desa Morenin Group yang akan kenal teman-teman sampai sesi akhir nanti. Nah, oke, kita akan belajar sama-sama dari Pak Roy Sakti. Beliau adalah seorang pakar kartu kredit, kemudian beliau adalah CEO Riz Academy, kemudian dari beliau juga seorang pengusaha kuliner, kemudian beliau juga penulis bestseller Credit Card Revolution. Nah, siapa yang sudah siap dan semangat belajar, komen dong saya di chat. Kemudian semangat, siap supaya Pak Roy Saktinya juga makin semangat. Kemudian teman-temannya juga makin semangat nih untuk belajarnya. Nah, kemudian teman-teman juga harus turut aktif terlibat. Jadi kalau misalnya Pak Roy Sakti bilang selamat malam, teman-teman respon. Jadi karena sistem belajarnya adalah output dan input dan output. Apa yang kita terima, kemudian kita sharing lagi di kolom chat. Oke, kalau teman-teman sudah siap, teman-teman semangat, langsung saja kita panggilkan. Please welcome Mr. Roy Sakti. Yeay! Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mantap. Semangat semuanya. Oke guys, thank you semuanya telah hadir ini. Nah, thank you ya. Sekarang saya mau tanya dulu nih, yang ada di sini, jadi apakah Anda melihat saya ini yang kedua kali atau baru pertama? Coba deh di chat deh, ya teman-teman. Jadi kalau Anda baru pertama ya saya ulang dari awal, tapi kalau kedua saya lanjutkan teman-teman, ya. Nah. Oke, baru pertama ya, baru pertama.
Oke. Siap ya, baru pertama ya. Baru ya. Oke, jadi kita mulai dari kenalan dulu ya, teman-teman ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Roy Sakti, teman-teman. Saya ini punya pengalaman yang unik, yang mungkin jangan sampai di istilahnya apa ya. Pengalaman saya itu di kartu kredit. Kenapa di kartu kredit? Karena memang apa ya, bisa dibilang ini pengalaman hidup pribadi, bagaimana saya start from zero dan kemudian saya mempunyai bisnis semua yang bermodal kartu kredit. Dan semenjak tahun 2010 saya mengajarin orang bagaimana mendapatkan kartu kredit atau menggunakan kartu kredit untuk permodalan. Selama ini kan Anda taunya kartu kredit kan untuk belanja, untuk makan-makan, untuk apa ya? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, untuk itu juga nggak masalah. Tapi ketika saya belajar, ya kan, saya belajar, apalagi saya punya guru yang dahsyat, Pak Tung Desemaringin itu guru saya juga. Saya berhasil melakukan apa ya, mengcrack lah ya kan, mempelajari lebih dalam. Ternyata kartu kredit itu sebenarnya bisa dan sangat bagus digunakan untuk bisnis, Saya bilang kartu kredit itu permodalan terbaik nomor 2 di dunia. Nah, ada yang tahu nggak nomor satunya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak nomor satunya apa? Coba dijawab di chat ya. Jadi kartu kredit itu adalah permodalan terbaik nomor 2 di dunia. Nanti akan saya jelaskan kenapa terbaik nomor 2 di dunia ya. Nah, nomor satunya apa? Nah, oke, nomor satunya adalah modal duit sendiri ya. Ya, jadi modal duit sendiri, baik itu warisan, IMF ya, ataupun bantuan dari pemerintahan Jepang. Kan sekarang ada nih bantuan dari pemerintahan Jepang, dana dalam bentuk yen. Tapi yennya cuma berlaku di Jawa. Yen ono duite ya. Yen bapakmu sugih gitu ya. Yen bojomu sugih ya. Nah, masalahnya teman-teman ya. Masalahnya ya saya, jadi gini teman-teman, kalau saya lihat dari teman-teman sekalian yang ada di sini ya, yen iso mbujui tonggone gitu kan. Nah, masalahnya begini teman-teman ya. Makanya segini teman-teman, saya tidak pernah bersinggungan dengan orang-orang yang memutuskan anti utang. Kenapa? Karena saya percaya bisnis tanpa utang itu adalah permodalan nomor 1 di dunia, ya. Karena apa? Ya kalau nggak pakai utang ya bagus gitu loh. Ya kita berbicara adalah kita permodalan terbaik yang nomor 2-nya aja, ya. Nah, problemnya, masalahnya di sini teman-teman. Masalahnya kalau saya lihat nih dari teman-teman yang ada di Zoom nih, dari Sabang sampai Merauke, kalau saya lihat nih semangatnya luar biasa, apalagi seumurnya Pak Tung ya. Anda itu punya bakat kaya teman-teman ya. Anda itu punya bakat kaya. Bahkan kalau bisa saya terawang, kan ada yang bilang saya itu saudaranya Roy Kiyoshi. Ya memang saya punya six sense teman-teman deh kan. Kalau saya bisa terawang nih kan, wah, kekayaan Anda itu saya prediksi kalau saya rasakan dulu ya energinya ya.
kekayaan saya, kekayaan Anda ini nggak bakal habis 7 turunan, teman-teman. Ya, nggak bakal habis 7 turunan. Ya, masalahnya yang datang di sini kebanyakan turunan ke-8 atau ke-9 gitu ya, teman-teman ya. Karena Anda masih kalau turunan ke-4 atau ke-5 gitu ya, nggak bakal hadir di sini, teman-teman. Warisan banyak ngapain pakai kartu kredit ya lah. Masalahnya di sini itu turunan ke-8 ya. Nah, sama seperti saya ya. Saya orang tua saya warisan saya utang ya. Problemnya itu kita start from zero dari modal apa-apa susah gitu loh. Nah, apalagi tampang juga jelek, pinter juga kagak ya. Kemudian orang tua saya, papa saya meninggal ketika saya umur 9 tahun dan beliau mewarisin utang. Terus mama saya jadi TKW. Sudah pas deh, teman-teman. Bapak saya turun ke-7 tetap kere, Pak. Wah. Tapi sudah melahirkan Anda, dahsyat lah. Jadi tugas kita untuk membuat kekayaan kembali 7 turunan ke bawah, teman-teman ya. Nah, problemnya kan kita hadir di dunia ini dengan resources yang sangat terbatas. Ya. Nah, maka dari itulah teman-teman kita harus belajar bagaimana menggunakan leverage, ya. Nah, cuman ketika berbicara leverage, salah satu leverage yang membuat saya dulu ya teman-teman ya, saya ingat banget tuh, saya ikut seminarnya Pak Tong itu ya, dengan limit kartu kredit terakhir, ya. Jadi limit kartu kredit terakhir, ya enggak. Saya nggak tahu sekarang itu Master Breakthrough itu harga berapa. Coba deh dicek. Master Breakthrough itu harga berapa. Dulu tuh tahun 2008 itu kalau nggak salah harga 20 juta masihan, teman-teman. Ya. Wah, itu limit kartu terakhir. Iya enggak. Akhirnya udah seller lah, gesek, jebret. Wah, Pak beneran memang jago jualan ya. Itu ya nggak saya sesali karena apa, dari situ saya bisa bangkit ya. Jadi ketika saya belajar dengan teman-teman di TUDW, semangatnya juga bagus, punya semangat teman-teman ya. Sekarang 15.567. Loh kok murah ya? Wah. Saya dulu bayar bener loh, 2008 itu berarti 14 tahun yang lalu, teman-teman. 20 juta sendirian. Tahu sendiri, 20 juta teman-teman. Harusnya sekarang ya harusnya lebih mahal tuh, Bos. Ya. Wong kerupuk aja yang dulu 1.000 sekarang 2.000 loh, ya. Harga pandemi ya. Oh iya, memang sih harga pandemi. Ya. Oke. Oke, mantap. Nah, ya saya gesek teman-teman. Nah, kemudian saya sempat jatuh. Jadi pengalaman saya teman-teman, saya dulu tuh start awal memang pakai kartu kredit ya untuk memulai saya bisnis. Start fase pertama saya adalah saya dengan modal kartu kredit 3 juta, saya gesek. Ya, jadi waktu itu kartu kredit saya cuma 3 juta teman-teman. Ya, 3 juta saya gesek, jepret. Ketika saya gesek, saya gunakan untuk jadi sales. Jadi saya jualan makanan burung pindah-pindah dari pasar burung ke pasar burung, teman-teman. Dalam kurun waktu setahun saya bisa bangun pabrik. Ya, bangun pabrik. Dan pabrik pun gesek kartu kredit, teman-teman. Nah, itu yang terjadi.
Tapi setelah saya bangun pabrik, teman-teman, saya menikmatin early sukses. Saya sukses, kekayaan saya banyak, tapi mentalnya nggak cukup gitu loh. Artinya adalah apa? Penghasilan saya saat itu banyak, dari yang awalnya cuma 3 juta sebulan menjadi 40 juta per bulan. Tapi karena mentality saya nggak bagus ya teman-teman ya, akhirnya saya berakhir dengan utang 490 juta di kartu kredit yang nggak bisa kebayar. Karena apa? Karena gali lubang tutup lubang, teman-teman. Gesek kartu kredit A untuk bayar kartu B, gesek kartu kredit B bayar kartu C, seperti itu. Saya sempat ngalamin begini. Kalau zaman dulu tuh kan billing tagihan tuh kan masih dikirim ya, nggak ada sekarang lewat email ya. Saya sampai pernah ngalamin hal yang seperti ini. Kalau ada kurir lewat tuh jantung berdetak kencang, deg-degan gitu kan. Ini yang datang itu amplop tebel atau tipis. Kalau tebel, alhamdulillah, artinya ada kartu baru di situ, gitu kan. Akhirnya umur ada expanded. Tapi kalau kartu tipis, kalau billing istilahnya apa ya, amplop tipis, astagfirullahaladzim, isinya billing tagihan, ya. Saya jadi dulu tuh sampai benar-benar ediknya seperti itu, teman-teman. Stres saya, stres gak karuan. Dan dulu nggak ada yang ngajar tentang kartu kredit, nggak ada. Saya step by step ngalamin sendiri. Sampai pada akhirnya teman-teman, saya ketemu seorang almarhum mentor saya, dan disitulah dia membimbing saya. Ternyata ilmu utang itu nggak seperti itu, gitu loh. Ilmu utang itu nggak kayak gitu, dan kemudian dari situ saya mulai belajar dan saya kombinasikan dengan ilmu-ilmu dari Pak TDW, teman-teman, Pak Tom, dan dari situlah saya bisa mulai survive, ya. Utangnya saya mulai ngatur, gimana sih caranya ngurusin utang? Oh, ternyata kita harus fokus pada penghasilan kita. Kemudian bagaimana caranya ngatur? Fokus pada limit yang terkecil dulu, selesaikan pelan-pelan. Jadi waktu itu 2009 saya akhirnya bisa lunasin utang saya di 2009, teman-teman. Dan ketika saya lunasin semua utang itu, teman-teman, rasanya lega. Kartu kredit saya guntingin, ya. Saya ngomong, udahlah nggak utang-utang lagi lah. Utang itu menyesatkan, anti riba, teman-teman. Yes. Kartu saya guntingin semua, tapi cuma bertahan 2 bulan. Kenapa? Karena udah biasa utang, kemudian nggak utang itu lemes, teman-teman. Ya, tiba-tiba itu gairah hidup nggak ada, ya. Nah, cuman teman-teman ya, kalau seperti ini nggak semua orang bisa seperti itu. Sekali lagi teman-teman ya, tidak semua orang memutuskan untuk berutang. Ya, orang-orang yang cocok menggunakan leverage berutang itu adalah orang-orang yang semangat, ya, yang suka dengan tantangan, ya, orang yang otak kanan, ya. Tapi kalau Anda selalu mencari keamanan, kepastian, kemudian Anda kena masalah dikit deg-degan, saran saya jangan sentuh utang. Cara terbagus untuk Anda adalah ya nggak pakai utang, teman-teman. Saya mungkin satu-satunya pembicara yang kadang-kadang melarang orang untuk ikut workshop saya. Jadi ketika ada orang tanya saya di Japri apa segala mau ikut kelas, saya chat sebentar ya, feeling saya ini nggak cocok berutang, maka saya larang. Bu, daripada Anda masuk kelas saya kemudian saya beban mental, Anda nggak bisa balik modal, Anda deg-degan, mending nggak usah ikut sih, ya kan? Karena apa? Anda tipikal yang nggak cocok untuk utang, teman-teman.
Nah, tapi kalau Anda semangat, Anda selalu istilahnya kayak gini loh teman-teman. Sekali lagi ya, saya tidak mendiskreditkan orang yang nggak pakai utang. Artinya mereka udah punya modal cukup, is okay. Ya, tapi kalau Anda tidak punya apa-apa, utang itu kayak kendaraan, teman-teman. Utang itu kayak kendaraan. Ya, uang itu kayak kendaraan, permodalan itu kendaraan. Sebenarnya utang itu bisa dibuat dengan kata lain yang lebih keren, teman-teman, yaitu investor, ya. Jadi jangan dibodohin sama kita ngomong orang anti utang, saya anti utang, tapi saya cari investor. Podo wae, sama aja, teman-teman, guys. Artinya kan kalau mau bisnis, kamu nggak punya uang, kamu cari investor, cari pendana toh. Ya kan sama aja cari utang toh. Cuman bedanya lebih keren. Investor, ya kan? Nah, perusahaan gede-gede kan IPO untuk cari apa? Investor, cari utang ke masyarakat. Itu namanya IPO, teman-teman. Ya, cari utang pemodal besar itu namanya angel investor. Podo ae teman-teman, wis lah, plus minus sama aja, cuman bahas masalah bahasa aja dan lebih keren. Nah, dari situ saya menganggap kartu kredit itu sebagai investor, ya teman-teman. Nah, saya mulai bisnis dan ketika saya dibimbing sama almarhum mentor saya, dari saya tahu mempelajari ini. Dan kemudian saya mencoba dari bisnis saya pertama, saya buat, loh kok sukses, bagus ya. Saya coba lagi, dan akhirnya sekarang bisnis saya cukup stabil ya, apalagi masalah pendanaan. Cuman memang sekali lagi teman-teman ya, setiap orang pasti punya kelemahan masing-masing. Satu hal, ya, saya jujur, ngaku dulu ya teman-teman ya, saya jujur, saya ini kelemahannya ngatur karyawan, ya. Nah, jadi saya ini kelemahannya ngatur karyawan, ya. Artinya apa? Saya ada beberapa bisnis sekarang, tapi nggak terlalu berkembang. Tapi istilahnya kalau dari taraf cukup, saya cukup. Ya, saya punya bisnis restoran dan kafe, teman-teman. Kemudian saya punya pabrik makanan burung. Terus saya juga ada bisnis bengkel. Saya buka bengkel di Jakarta, teman-teman, di Jalan Veteran, yaitu dokter mobil. Mungkin Anda sering ke Jalan Veteran, lihat. Itu bisnis bengkel itu saya mulai dengan modal kartu kredit bersepuluh dengan murid-murid saya di CCR. Dan ini udah tahun ketiga, ya puji Tuhan lah, cuan-cuan terus lah. Cuman kemarin, gara-gara kemarin kena pandemi 2 tahun, akhirnya balik modal, nggak pernah rugi, tapi ya balik modal terhambat. Ya masalahnya di situ. Kemudian saya juga ada bisnis namanya jasa gesek tunai, yaitu untuk membantu teman-teman untuk pencairan kartu kredit Anda untuk istilahnya jadi duit cash. Dan gesek tunai itu secara online, jadi Anda mau dimanapun Anda berada, Anda mau jadi nasabah saya boleh. Saya punya nasabah dari Amerika, tapi orang Indonesia, teman-teman. Ya. Harusnya kartu Indonesia, kalau kartu luar negeri saya nggak terima, karena itu kebanyakan itu scam. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Saya juga ada event organizer dan itu semua saya mulai dengan modal kartu kredit. Nah, hari ini saya akan sharing, teman-teman. Saya akan sharing pada Anda ya, bagaimana sih caranya ya. Saya ngajar udah 12 tahun, teman-teman. Ya, saya ngajar 12 tahun. Bahkan kelas saya itu kalau mungkin cari murid bisa. Karena kelas saya yang terakhir kemarin itu batch-nya 591. Ya. Jadi, teman-teman, kalau ilmu itu santai aja ya.
saya justru semakin lama saya mempelajari bagaimana caranya ilmu itu dibikin sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, ya. Yang penting Anda bisa praktek. Jadi goal saya adalah gimana caranya murid saya itu bisa praktek dengan mudah dan aman. Goal saya di situ. Jadi ilmu saya itu makin lama nggak makin complicated. Ilmu saya makin lama makin simple. Makanya gini, saya punya buku 3 nih, Credit Card Revolution, ilmunya bagus. Kemudian seri 2 keluar. Yang seri 3, saya justru bikinnya Credit Card Revolution for newbie, untuk newbie. Saya ilmu basicin. Kenapa? Karena ilmu utang, teman-temannya, ilmu utang, teman-teman, kalau terlalu rumit, nggak bisa dipraktekkan, ya, itu cuma kelihatan wah-wah-wah doang, tapi dalam praktekkan zero, akhirnya Anda zonk, hancur. Nah, hari ini saya ajarin Anda ilmu yang nggak banyak-banyak ilmunya, tek, tapi bisa dipraktekkan dan aman, ya. Ada yang tanya tadi, Pak, gesturnya di mana? Gestun saya dicek di www.infogestun.com. Oke ya. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Saya rasa nggak usah pakai slide ya, langsung begini aja deh, teman-teman, biar enak ya. Nah, sekarang begini, teman-teman. Kita langsung mulai pada materi. Ya. Pak, kenapa kok pakai kartu kredit sebagai istilahnya, kenapa kok pakai kartu kredit untuk bisnis, untuk permodalan? Karena begini, kartu kredit itu ada berbagai macam fungsi. Salah satu the ultimate advantage-nya adalah Anda bisa mendapatkan itu tanpa jaminan, teman-teman. Ya, jadi Anda bisa mencari modal tanpa modal. Karena apa? Kalau Anda berhubungan dengan perbankan, Anda kebanyakan harus perlu jaminan, Anda harus perlu sertifikat, Anda harus perlu BPKB. Nah, ini yang bahaya. Karena setiap tindakan pasti ada resiko. Anda menjaminkan rumah, resikonya kalau terjadi masalah rumahnya macet, ya, disita bank. Ya, nah di kartu kredit kita bisa mendapatkan permodalan yang tanpa jaminan. Artinya kalau Anda tidak punya jaminan apa-apa, Anda masih bisa mencari permodalan. Ya. Nah, Pak, limitnya berapa, Pak? Hari ini limit saya itu sekitar 2 miliar. Jadi limit saya itu sekitar 2 miliar dan itu semua saya dapatkan tanpa jaminan, teman-teman. Ya, saya dapatkan itu semua murni tanpa jaminan, ya. Ya kita nggak usah ngomong yang 2 miliar, terlalu jauh lah mungkin Anda. Anda cari permodalan 200 juta aja. Saya tanya pada Anda, tolong dijawab. Siapa yang berani modalin Anda 200 juta nggak pakai jaminan? Coba deh dijawab. Siapa yang berani modalin Anda 200 juta nggak pakai jaminan? Ya, dengan kondisi Anda saat ini, pengusaha yang nggak jelas legalitasnya, karyawan yang nggak jelas prestasinya, ya. Nah itu ya semuanya kan seperti itu. Nah artinya apa? Kalau kita bisa mendapatkan modal dari istilahnya 1 miliar atau ratusan juta, teman-teman, ya. Atau katanya Pak Tung ada IMF, istri, mertua, family, ya. Nah, saya ngomong kartu kredit is the way.
Nah, tinggal begini teman-teman. Bagaimana kita belajar cara yang benar menggunakannya, ya? Bagaimana cara yang benar dalam menggunakan kartu kreditnya, teman-teman? That's the point, ya. Nah, selama saya ngajarin, saya selalu berpikir ketika ada murid saya macet, ya, bermasalah. Ketika saya berbicara kartu kredit, pasti banyak penolakan, teman-teman. Karena apa? Karena satu, ya, orang pakai kartu kredit kadang-kadang ceritanya selalu sama. Terjerit kartu kredit, terjerat kartu kredit, gali lubang, tutup lubang, nggak bisa bayar, diteror debt collector. So many sad story, dan saya tidak menyangkal itu, teman-teman. Kenapa? Karena mereka tidak belajar cara yang benar. Nah, problemnya adalah ilmu utang itu kalau nggak belajar cara yang benar, dunia itu akan mengarahkan Anda ke cara yang salah. Karena apa sebenarnya teman-teman? Ya, ilmu utang itu kayak ilmu bela diri, teman-teman. Ya, ilmu utang itu kayak ilmu bela diri. Setiap orang, ya, kalau tiba-tiba ketemu begal jeder di pinggir jalan, Anda pasti bisa untuk mempertahankan diri Anda. Tapi ilmunya ya cuma sekedar pok gitu aja kan, pok gitu aja. Nah, tapi ketika Anda mempelajarin ilmu bela diri, ya entah itu jiu-jitsu, entah itu boxing, entah itu karate, apa segala, bertarungnya berbeda. Begitu ngadepin, sek, langsung udah buda. Orangnya begini, kita langsung begini. Begini. Kita jatuh, kita tahu cara berangkat. Itu bedanya orang belajar utang sama nggak belajar. Mereka sama-sama berutang. Tapi problemnya adalah ilmu Anda, kalau Anda nggak pernah belajar utang, teman-teman, nggak pernah belajar cara yang benar ya akhirnya ilmunya cuma sekedar ya serabutan, dan akhirnya babak belur, teman-teman. Nah, problemnya adalah ilmu utang itu lucu. Ya, saya selalu berbicara bahwa ilmu utang itu sama kayak ilmu seks. Ya. Ilmu utang itu sama kayak ilmu seks. Nah. Kok bisa, Pak? Tabu untuk dibahas, tapi diam-diam dilakukan. Ayo. Ya. Tabu untuk dibahas tapi diam-diam dilakukan, ya. Ini agak 17 tahun dikit ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya tanya pada Anda teman-teman ya, yang datang di sini kan generasinya kan antara milenial tahap awal ataupun kolonial ya teman-teman ya. Saya tanya sama Anda belajar seks dari mana? Ayo, ngaku. Ayo ngaku teman-teman. Apa dari orang tua Anda atau dari guru Anda? Mungkin kalau yang baru-baru ya, tapi yang zaman-zaman Anda yang umur 30, 40, saya tanya deh, Anda belajar seks pertama kali dari siapa? Bis. Otodidak, Pak, ya kan? Pasti dari stensil, dari kaset Betamax ya, atau VCD dulu ya. Situ lah problemnya adalah apa, Pak? Kita itu tidak dapat pelajaran yang benar. Akhirnya banyak penyimpangan seperti apa? Kayak contoh hamil duluan ya, hamil duluan ataupun kena penyakit kelamin. Nah, kita ini kan hasil didikan yang salah, teman-teman. Orang tua kita itu nggak pernah ngajarin kita itu berhubungan seks, ya tabu gitu loh ya. Nah, akhirnya apa?
ya semburat teman-teman ya, semburat. Dan saya memang salah satu korbannya teman-teman ya. Saya salah satu korbannya karena saya tidak pernah pembelajaran ya, kan ya. Pembelajaran kartu istilahnya nggak pernah pembelajaran begini teman-teman. Akhirnya kan saya pakai titel saya apa ya, dianggap apes ya apes tapi juga beruntung. Artinya apa? Saya mempunyai gelar MBA tanpa perlu saya bersekolah karena MBA-nya itu merit by accident teman-teman. Ya, tapi kan saya sudah punya titel MBA. Ya, nah itu gara-gara ini ya. Nah, tapi padahal kalau dikasih pelajaran kalau sekarang mungkin anak-anak kita udah dikasih pelajaran ya begini-gini, lu harus yang seks yang sehat apa segala jangan cuma cabut aja, tapi kan ketika ini lu harus tanggung jawab, maka kan orang itu kan lebih teratur. Nah, hari ini saya akan ajarkan Anda platform ya teman-teman. Nah, platform bagaimana caranya yang mudah, aman Anda menggunakan kartu kredit ya. Dan nanti saya akan bocorin satu isi dari workshop saya teman-teman bagi Anda semua. Karena saya teman-teman yang ada 120 di sini adalah murid-muridnya Pak Tung dari Semaringin teman-teman. Saya menganggap kalau murid TDW itu saudara ya. Saya akan bagikan satu jurus ya kan, nanti di akhir saya akan bagikan satu jurus. Seharusnya ilmu ini saya ajarkan di workshop ya, tapi berhubung Anda saya anggap saudara, saya akan bagikan jurus anti macet ya, jurus anti macet. Ketika Anda menggunakan cara ini, maka Anda secara teknikal nggak bakal macet. Ya, teman-teman. Ya, nah ini nanti ya kita belajar. Ya, nah, oke. Keunggulan kartu kredit ya kan, satu tanpa jaminan. Yang nomor dua teman-teman, kita bisa mendapatkan limit yang besar. Kenapa? Karena ada yang namanya kalau katanya Pak Tung bilang faktor kali. Ya, faktor kalinya adalah apa teman-teman? Jadi gini, dibanding dengan instrumen kredit yang lain, saya membandingkan dengan instrumen kredit yang lain ya teman-teman ya. Jangan dibandingkan sama modal mertua, modal warisan. Kalau Anda bandingkan sama orang tuanya si skakol, yaitu bumi dan langit, teman-teman. Ya sudah, nggak usah pakai utang. Kalau saya, orang tua saya itu orang tuanya si skakol, ya saya nggak bakal ngajarin utang pada Anda. Nah, saya bandingkan dengan instrumen permodalan yang lain, teman-teman ya. Misalnya, contoh, Anda mau menggadekan sertifikat untuk modal ataupun Anda menggadekan BPKB untuk modal, teman-teman ya. Sejago-jagonya Anda, sepintar-pintarnya Anda ya teman-teman ya, Anda maju 10 bank, maksimal cair pasti cuma satu, nggak mungkin dua. Karena kalau kamu nggak cair dua, pasti kamu melakukan pidana, yaitu apa? Penggandaan sertifikat ataupun BPKB. Ya. Beda kasus dengan kartu kredit. Kartu kredit, ya, kartu kredit. Anda mau apply ke 10 bank langsung bisa cair 10 bisa. Ada 25 bank. Cair 25 juga bisa. Ya. Sepele aja, limit kamu 50 juta, kamu dapat 20 kartu dengan 50 juta, 50 juta dikali 20, secara teknis mencapai 1 miliar itu bisa teman-teman. Dan itu udah dicapai. Walaupun saya tidak berbicara ini untuk mendapatkan ya, tapi tolong jangan dipraktekkan langsung mentah-mentah gitu aja. Karena apa? Kalau kamu praktekkan mentah-mentah begitu, kemudian kamu nggak tahu cara manage-nya teman-teman, kamu tiba-tiba punya 20 kartu.
itu kayak kamu itu tiada hari tanpa jatuh tempo, teman-teman. Yang terjadi adalah kamu akan masuk di dalam lembah apa ya? Gali lubang, tutup lubang, begitu lama-lama macet ya. Saya cuma memberikan gambaran potensi nominal yang bisa Anda dapatkan permodalannya. Nah, oke. Kemudian berikutnya teman-teman ya, keunggulannya di kartu kredit apa aja? Jadi nomor 1 tadi tanpa jaminan, yang kedua secara permodal kita bisa menjangkau, apalagi kalau Anda cuma sekedar butuh modal ratusan juta. Beda kasus kalau Anda butuh modal 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, ya Anda harus pakai jaminan, teman-teman. Tapi kalau cuma sekedar ratusan juta, kartu kredit is the best. Ya, kenapa? Ya, satu teman-teman ya kan, sifatnya itu adalah plafon. Ya teman-teman, utang itu ada dua jenis. Ada yang satu yang namanya cicilan, ada yang kedua namanya plafon. Ya. Nah, Anda harus paham, orang-orang kelas menengah ke bawah, kebanyakan utangnya, 98% utangnya cicilan. Ya. Entah itu cicilan pinjol, entah itu cicilan kartu kredit, cicilan kur, ya. Nah, tapi kalau orang menengah ke atas yang punya pabrik, yang punya hotel, yang punya apa, ya kan, kalaupun dia punya utang, ya, cicilan ada biasanya untuk beli rumah, beli apa. Tapi kalau di bisnisnya, kebanyakan pasti plafon, teman-teman. Kenapa? Karena memang dua metode pembayaran itu diciptakan untuk dua kebutuhan yang berbeda. Cicilan itu contoh KPR, kredit kepemilikan rumah. Ya, KPR, kredit kepemilikan rumah. Kalau kita berbicara KPR, jadi artinya apa? Cicilan itu digunakan untuk dari orang tidak punya menjadi punya. KPR, kredit kepemilikan rumah. Jadi dari saya tidak punya rumah menjadi punya rumah. Nah, artinya apa? Saya mau beli rumah, ya. Saya mau beli kos-kosan, nggak mampu bayar. Saya nyicil ke bank, bentuk cicilan, nggak masalah. Saya beli rumah senilai 2 miliar. Saya dengan nyicil di bulan pertama senilai 23 juta per bulan, ya, saya sudah bisa menguasai rumah senilai 2 miliar, dan mungkin rumah ini bisa saya create untuk menjadi passive income dengan kos-kosan, dengan teknik yang saya diajari di Pak Tom juga. Nah, itu oke. Memang itu tujuan cicilan. Anda mau beli mobil cash nggak mampu, silakan ngangsur. Anda baru bayar angsuran pertama mobil, Anda sudah bisa kuasain, Anda bisa nikmatin, Anda bisa ikutin, Anda bisa naikin, Anda bisa gunakan untuk menunjang mobilitas bisnis Anda. Nah, itu memang kredit yang sifatnya cicilan tujuannya memang itu untuk kepemilikan dari tidak punya menjadi punya, ya. Nah, kecuali begini, ya, kecuali kamu kredit mobil nih, kredit 2 tahun, angsuran bulan pertama kamu cuma terima bannya doang. Nanti angsuran bulan kedua ditambahin kerangkanya, angsuran bulan ketiga tambahin pintunya, angsuran bulan keempat pintu kiri, pintu kanan. Pokoknya begitu angsurannya jangkep 2 tahun, mobilnya baru jangkep. Nah, kalau kayak gitu kita gak enak, itu rugi kita, ya.
Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya? Sampai sini paham ya teman-teman? Coba di chat, paham gitu ya? Nah, paham ya? Oke, lanjut ya. Nah, tapi kalau yang plafon, ya plafon tuh kredit modal kerja, kredit untuk modal dalam bekerja, ya. Nah, plafon tuh begini teman-teman. Anda punya plafon 1 miliar. Ini Anda dikasih bank pinjaman 1 miliar. Tapi kalau Anda tidak pakai, Anda nggak perlu bayar apa-apa. Itu namanya plafon. Kalau Anda perlu 100 juta, ya Anda pakai 100 juta, Anda bayar dari yang 100 juta. Itu plafon. Nah, ini memang digunakan untuk bekerja. Ini memang digunakan untuk kerja. Nah, kartu kredit, ya, saya mendapatkan adalah di kartu kredit, teman-teman, kemudahannya untuk mendapatkan seperti kredit cicilan yang lain. Kelemahannya kredit modal kerja itu paling susah apply, ya. Paling susah apply itu kartu kredit modal kerja. Nah, tapi kita menemukan titik temunya adalah apa? Kartu kredit itu bisa dimodel dengan plafon, ya. Jadi saya sebenarnya di ilmu credit revolution adalah saya mengajarkan orang menggunakan kartu kredit tapi dengan jurus plafon, kredit modal kerja tapi yang tanpa jaminan, teman-teman. Nah, saya cerita dikit, ntar minum dulu. Kenapa sih banyak orang hancur gara-gara utang? Ada yang tanya nih ya, Pak, bagaimana cara mendapatkan plafon? Plafon itu Anda didapatkan dengan Anda menggadaikan rumah, ya kan? Anda masukkan ke bank sertifikat rumah, ruko, dan lain-lainnya, kemudian Anda dapat plafon, ya. Kalau Anda punya ruko, kalau Anda punya rumah, kalau Anda punya sawah. Lah kalau punyanya rumahnya itu tanah air adalah rumahku, Indonesia ada rumahku. Lah terus apa yang mau digadaikan, teman-teman? Ya kan, kalau ditanya punya tanah ada berapa? Indonesia adalah tanah airku. Itu berarti aja Anda nggak punya rumah gitu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang gini, banyak orang hancur gara-gara cicilan, teman-teman. Hati-hati dengan yang namanya cicilan ya. Nah problemnya kan kadang-kadang Anda itu nggak mampu, jadi Anda nggak punya plafon, Anda punya cicilan, tapi Anda paksakan untuk buat bisnis. Ini hati-hati, ini hancur, bos. Ini yang membuat Anda hancur. Saya kasih satu ilustrasi, teman-teman. Misalnya nih, Anda dapat cicilan nih 500 juta KUR nih, ya kredit usaha rakyat 500 juta. Anda gunakan untuk bisnis. Yang namanya orang bisnis itu kan nggak pasti. Kadang butuh duit, kadang nggak butuh duit. Kadang perlu dulu sebagian, nanti pelan-pelan nanti butuh lebih besar lagi. Kadang-kadang langsung butuh besar, ya. Misalnya Anda dapat kredit nih 500 juta, spread. Ketika Anda dapat kredit 500 juta, jeder, ya. Kemudian teman-teman, ya kan, ketika Anda dapat kredit 500 juta, kemudian teman-teman, ternyata di bulan pertama Anda cuma perlu 50 juta. Nanti bulan kedua baru perlu lagi 50 juta, nanti bulan ketiga berikutnya seperti itu, teman-teman.
Artinya Anda dapat pencairan 500 juta masuk di rekening bank. Di bulan pertama, 50 juta udah kepake, 450 juta masih di rekening. Di rekening bank yang ngasih kredit. Nah, pertanyaan saya teman-teman, bulan depan Anda bayar angsuran dari yang 50 juta Anda pakai atau dari yang 500 juta Anda pinjam? Tolong dicek. $500 juta. Artinya saat itu Anda sedang membayar bunga 10 kali lipat. Karena Anda hanya menggunakan 50 juta, tapi Anda bayar 500 juta angsuran, bos. Pertanyaan saya, buka bisnis di awal, langsung cuan besar apa tekor? Tekor. Sudah tekor bayar bunga 10 lipat. Wah, double kill itu. Kalau orang-orang Mobile Legends itu double kill itu udah. Itulah kenapa banyak orang fail menggunakan utang untuk bisnis. Karena apa? Sifatnya angsuran kreditnya. Nah, karena seperti itu, akhirnya yang terjadi adalah apa? Saraf eman. Kalau bahasa Jawa itu eman, teman-teman. Kalau bahasa Indonesia eman itu apa? Sayang. Ya sayang lah, pakai sayang lah. Wah, ini berarti uang duit yang pencairan ini sayang kalau nggak dipakai. Karena kalau nggak dipakai, angsuran akan jalan terus. Nah, ketika sayangnya keluar, teman-teman, mulailah terjadi hal-hal yang tidak kita prediksi. Bisnis nggak bagus pun akan kelihatan bagus. Barang nggak penting akan jadi penting. Barang nggak pengen akan jadi pengen. Akhirnya Anda terjatuh di dalam tawaran investasi bodong. Kayak kejadian kemarin kena robot trading lah, kena penawaran sunting modal lah, macem-macem lah. Dengan apa ya? Dengan tawaran yang duduk diam dapat duit apa segala, ya akhirnya Anda hancur. Ataupun begini, barang yang nggak Anda beli tiba-tiba Anda kepingin beli. Nah, itu yang terjadi. Itulah kenapa Anda kena jembatan Batman. Ya ini teman-teman ya. Inilah kenapa banyak pengusaha pakai utang itu hancur. Nah, beda kasus ketika Anda pakai yang namanya plafon. Ya. Beda kasus ketika Anda pakai yang namanya plafon, teman-teman. Why? Ya kan, kita pakai plafon ya. Anda dapat kartu kredit nih senilai 500 juta. Ya, plafon, teman-teman. Ya, 500 juta. Kemudian ada bisnis, ya, Anda cuma perlu 50 juta dulu, ya, Anda cuma perlu 50 juta dulu, ya Anda gesek kartu kredit 50 juta, bulan depan Anda bisa nyicil yang 50 juta itu, yang 450 juta itu standby, teman-teman, tapi Anda tidak kena biaya, tidak kena bunga. Dan sewaktu-waktu ketika Anda perlukan, bisa Anda pakai. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, ini yang menarik ya. Itulah kenapa teman-teman ya. Saya sebenarnya yang saya ajarkan adalah ilmu kredit modal kerja, tapi diaplikasikan di kartu kredit. Ya, teman-teman. Pak, tapi kan kartu kredit itu rate-nya mahal. Dulu rate-nya mahal, teman-teman. Itu dulu. Sekarang kartu kredit rate-nya itu plus minus sama dengan kredit modal kerja. Plus minus, Pak. Ya, bahkan bisa jauh lebih murah, bisa agak mahal dikit,
ya. Tapi di satu sisi teman-teman, Anda pakai kredit modal kerja, Anda harus mengagunkan rumah Anda, ruko Anda, toko Anda, gudang Anda. Di kartu kredit modalnya KTP. Kalau dilihat dari sisi itu, saya ngomong, kartu kredit is the best. Rate-nya berapa, Pak? Jadi gini, saya cerita dikit ya, sambil promo ya. Saya punya Gestun, teman-teman. Gestun namanya www.infogestun.com. Itu Gestun saya. Dan kita menjalankan itu secara online. Jadi dimanapun Anda berada bisa. Ya, kita pakai platform salah satu marketplace, teman-teman. Nah, tahun ini, ya kan, tahun ini teman-teman, kita itu ada ada subsidi dari marketplace-nya, di mana Anda untuk gesek tunai, Anda menarik uang dari kartu kredit, ya. Sekali gesek, Anda cuma kena 1,5%, ya. Jauh lebih murah karena normalnya di 2,5%, bahkan kalau di kota-kota di luar Indonesia bisa 3%, 3,5%. Tapi sekarang Anda cuma bisa dapat 1,5%. Artinya adalah murah, bos. Nama gesturnya apa, Pak? www.infogestun.com. Ya, infogestun.com. Lihat di situ ya. Nah, artinya apa? 1,5%, teman-teman, ya. Murah, ya kan? 1,5%. Bahkan kalau Anda di kartu kredit sekarang bisa digesek, kemudian langsung dikonvert ke dalam bentuk cicilan, ya kan? Langsung dikonvert ke dalam bentuk cicilan, ya. Cicilan 12 bulan itu Anda cuma kena 7,5%. Cicilan 6 bulan Anda cuma kena 5%. Cicilan 24 bulan, cuman beberapa bank yang bisa 24 bulan ya. Anda cuma kena 12%. Nah, bahkan teman-teman, sebutin tokonya agak pelan-pelan. www.infogestun.com. Kalau Anda nggak paham, cari aja infogestun.com di Google lah, ya. Atau nanti Anda bisa japri di Instagram saya, teman-teman. Ya. Nah, bahkan begini teman-teman, ada beberapa bank, ya, ada beberapa bank, Anda bisa dapat cicilan 12 bulan. Anda cuma kena 1,5%. Mau nggak diajarin? Mau ya? Oke. Saya ajarin nih. BRI, teman-teman, ya. Jadi saya sarankan kepada nasabah saya, kalau BRI, kalau gesek di saya, nggak usah pakai cicilan, non cicilan aja. Nah, non cicilan aja. BRI ya, misalnya kamu gesek nih 50 juta ataupun 100 juta, BRI jebret, non cicilan aja, jangan rubah cicilan. Nah, biasanya teman-teman BRI itu kalau pas lagi ada, biasanya hampir tiap bulan ada promo ya. Pasti setelah Anda gesek, sorenya ataupun besoknya pasti ditelepon call center untuk dirubah cicilan, teman-teman. Ya, ditawarin untuk dirubah cicilan. Nah, kalau pas lagi beruntung, adminnya 0. Jadi langsung dirubah cicilan 12 bulan, adminnya 0. Kalau pas setengah beruntung, adminnya 1%, teman-teman. Artinya apa? Ya, saya menggunakan kartu kredit BRI,
itu saya menikmati cicilan 12 bulan 1,5%. Cuman kena biaya gestun aja. Sekarang saya tanya pada Anda, mana ada angsuran 12 bulan 1,5% di Indonesia ini? Saya tanya, ayo. Kamu mau cari KKB, mau cari apapun, ada nggak yang setahun cuma kena 1,5%? Kagak ada, bos. Nah ini kalau kita tahu banyak promo bank-bank itu, tiap bank itu ada promo masing-masing. Kalau dijelasin satu-satu nggak habis, bos. Nanti aja di workshop saya ajarin. Ya, itu salah satu. Jadi ini kita, jadi teman, kalau kita nggak ngerti caranya, kita akan kena bunga yang mahal-mahal. Minimum payment tuh bunga yang sangat mahal sekali. Anda tarik tunai di ATM, wow, sadis, bos. Kalau Anda tarik tunai di ATM, Anda bisa kena 6%, teman-teman. Ya, kalau Anda tarik tunai di ATM, total bisa kena sekitar 6%. Nah, di kartu kredit itu menarik. Kalau kita tahu spot-spotnya, kita akan dapat murah. Tapi kalau kita nggak tahu spot-spotnya, kita akan dapat mahal. Itu kartu kredit, teman-teman. Nah, kemudian gini, di kartu kredit itu enaknya apa? Cara metode pembayarannya bisa fleksibel. Ya, metode pembayarannya bisa fleksibel, teman-teman. Fleksibelnya apa? Anda bisa bayar, ya kan, misalnya Anda pakai kartu kredit, kemudian bulan depan Anda selesai, Anda kembalikan, selesai. Beda kasus kalau Anda dapat kur. Anda kur cicilan 5 tahun, ya kan? Anda pakai dananya ternyata cuma setahun. Setelah setahun Anda mau lunasin, Anda kena penalti dan lain-lain. Ya, itu yang terjadi, teman-teman. Ya, that's the point. Tapi kalau Anda di kartu kredit, ya kan, Anda mau pakai setahun ya nggak apa-apa, pakai setahun, habis itu selesai, kembalikan, selesai. Ya, that's the point, teman-teman. Nah, kemudian di kartu kredit bisa langsung dikonvert ke dalam bentuk cicilan. Ya, bisa juga di kartu kredit ada satu teknik yang biasa saya pakai, teman-teman. Anda tiap bulan cuma bayar bunga saja. Ya, Anda tiap bulan cuma bayar bunga saja. Caranya bagaimana? Caranya begini loh, teman-teman. Metode ini namanya PAIR. Ya, metode ini namanya PAIR, teman-teman. Caranya harus ada dua kartu yang limitnya sama. Ya, limitnya kurang lebih sama lah, ya, kurang lebih sama. Anda pakai kartu ini jebret untuk dimodali bisnis Anda bulan depan. Kan ini jatuh tempo nih, ini jatuh tempo ya, ini jatuh tempo ya. Ini jatuh tempo, teman-teman, ya, ini jatuh tempo. Anda gesek kartu yang ini, seret untuk bayarin sini, jeder. Berarti kan Anda cuma kena biaya gestun yang cuma 1,5% itu. Bulan berikutnya bisa juga seperti lagi, dibalik lagi. Jadi sistemnya zigzag, teman-teman. Nah, dengan cara seperti itu, Anda cuma kena per bulan 1,5% aja. Ya. Nah, itu yang terjadi, teman-teman ya. Nah. Oke, lanjut ya. Nah, saya selesaikan dulu materi saya, habis itu nanti kita tanya jawab, ya, teman-teman. Nah, saya pede ngajarin Anda di sini karena apa? Anda sudah belajar sales revolution, marketing revolution, artinya
ilmu hutang itu hanya bagus ketika Anda sudah mempunyai ilmu jualan. Tapi kalau Anda tidak bisa jualan, kemudian Anda utang, hancur pasti. Kenapa? Anda hutang hanya untuk kebutuhan hidup. Nah, tapi kalau Anda sudah jago jualan, saya yakin lah kalau sudah murid-muridnya TDW mah jangan ditanya lah ya. Dewa jualan ya teman-teman ya. Maka saya bisa share ini. Nah, oke. Nah, kemudian kita berbicara dari sisi safety-nya ya. Kita berbicara dari sisi safety-nya ya. Kartu kredit itu adalah permodalan paling aman nomor 2 di dunia. Ada yang tahu nggak? Paling aman nomor 1 apa? Coba dijawab. Paling aman nomor 1. Benar. Yosa ini modal sendiri teman-teman. Ya, modal sendiri. Ya. Jadi kalau Anda bandingkan dengan orang, Pak, saya nggak mau kartu kredit itu menakutkan. Saya lebih modal sendiri. Setuju. Setuju saya ngomong 100%. Saya tidak akan mendebat teman-teman. Kalau ngomongnya modal sendiri, modal mertua, modal orang tua, paling aman setuju deh. Wis, nggak usah didebat. Jadi begini teman-teman, walaupun saya ngajarin utang, ya, saya ngajarin utang, tapi saya itu tetap bersahabat dengan orang-orang yang anti utang. Kenapa? Karena some point saya setuju dengan mereka, karena saya percaya kalau kita mempunyai resources yang tidak terbatas, silakan nggak usah pakai utang. Saya aja sekarang udah nggak pernah pakai utang, jarang-jarang lah. Saya kartu kredit kebanyakan paling cuman untuk investasi saya yang kemarin. Kemudian saya gesek lagi kartu kredit kemarin, saya gesek agak besar teman-teman. Buat apa? Buat kulak Bitcoin, ya kan? Pas 30.000 kulak, ya kan? Ya iseng-iseng lah, jebret. Nah, kemudian saya pakai kartu kredit untuk iklan di Facebook, iklan di apa. Nah, itu yang terjadi, teman-teman ya. Kebanyakan dari mana? Dana cadangan. Nah, di kartu kredit itu enaknya adalah Pak, kalau sampai terjadi apa-apa, ya, if something happen, shit happen, teman-teman, Anda tidak mempertaruhkan apa-apa. Rumah Anda aman, ya, rumah Anda aman, mobil Anda aman, motor Anda aman. Karena apa? Ini kredit sekali lagi tanpa jaminan, tanpa jaminan. Sekali lagi ya, saya tidak ngajarin Anda macet. Ya, saya nggak ngajarin Anda macet, tapi namanya pengusaha kan tidak selamanya lancar. Tapi kalau if shit happen, konsekuensi terburuk Anda adalah BI checking dan diteror debt collector. Diteror debt collector pun kalau Anda tahu cara menjawabnya, cara ngaturnya pun oke. Tapi jangan sampai lah, kalau orang-orang TDW harusnya nanti ketika Anda bergabung di kelas saya, ya kan, saya ada beberapa aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, nanti saya bocorin rumus anti macet, teman-teman. Bagaimana rumus saya untuk anti macet, ya. Nah, saya ajarin sekarang ya, teman-teman ya. Oke, saya ajarin ya. Saya punya satu rumus namanya anti macet, teman-teman. Ya. Kata kuncinya bagaimana Pak kartu kredit itu anti macet Pak? Jadi gini, sebenarnya sepele, ya rumus saya itu sepele, maksimal pakai setengah, nah itu aja deh. Jadi kata kuncinya adalah maksimal pakai setengah, teman-teman. Artinya apa? Ketika Anda punya kartu kredit limitnya 50 juta, maka teman-teman ya, maka
Maksimal yang boleh Anda gunakan itu di angka 25 juta, jangan lebih. Ya, jangan lebih. Ketika Anda punya kartu kredit 100 juta, maksimal yang boleh Anda pakai itu di 50 juta, jangan lebih. Kesalahannya orang adalah apa? Punya kartu 100 juta, digesek semua 100 juta. Itu namanya hancur lebur, maksimal pakai. Nah, selama Anda bisa menjaga komposisi itu, ya, saya yakin Anda nggak bakal macet, teman-teman. Kenapa? Karena apes pun, Anda misalnya song apa segala teman-teman, ya kan? Anda ketika maksimal pemakaian separuh, Anda masih bisa melakukan teknik cuman bayar bunga aja. 100 juta, Anda bayar 1 juta per setengah per bulan masih bisa. Anda masih bisa bertahan, ya. Tapi kalau pemakaian Anda lebih dari setengah, ya, itu mulai timbul masalah, ya. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar seperti apa mekanismenya. Kalau nanti Anda bergabung di kelas saya, di workshop saya, baru tak ajarin kenapa maksimal pakai setengah itu anti macet. Oh, itu panjang kali lebar kali tinggi. Dengan nanti istilahnya apa ya? Menghadapi kondisi kayak gini. Nanti ujungnya apa? Anti macet. Setelah. Cuman kalau Anda, ya langsung saya ngomong, mau percaya saya langsung, pokoknya maksimal pakai setengah. Selama Anda pakai rumus itu aman. Saya sudah membuktikan itu, mempraktekkan itu, apalagi ketika kemarin corona 2 tahun, teman-teman murid-murid saya yang mempraktekkan itu survive. Tapi kalau yang geseknya mentok-mentok, ya kan, sampai geseknya sampai 90%, begitu kena corona kemarin ada macet semua. That's the point, ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke, sebelum saya saya sharing tentang penawaran di kelas Credit Revolution, ada yang mau tanyakan nggak di sini? Yuk, tanya jawab dulu deh. Kita ambil 3 pertanyaan ya untuk yang di Zoom. Kalau yang di TikTok saya nggak jawab ya teman-teman ya. Ini itu Zoom. Oke, lanjut. Siapa yang mau bertanya? Yang mau ini ya, kartu kredit dari bank apa yang paling rekomen kok? Jadi kalau kartu kredit dari bank apa itu sebenarnya semua kartu sama aja sih. Yang penting limitnya besar, that's the point. Ya, yang penting limitnya besar sih. Saya nggak terlalu fanatik dengan kartu bank apa, tapi yang penting kartu kredit limitnya besar, itu yang paling bagus. Pak, kalau ambil kartu kredit terus meninggal bagaimana? Pak, kalau meninggal kamu gak usah mikirin bos, kan kamu udah mati, yang mikirin kan ahli warismu. Nanti saya ajarin, ya kan, saya ajarin itunya, jadi tekniknya bagaimana caranya tanpa pakai asuransi sih teman-teman ya, pakai asuransi. Tapi harus perhitungan total kartu kredit berapa, kamu ada asuransi mengcover, intinya gitu loh. Kalau kamu mati, asuransinya cair untuk membayarin kartu kredit itu loh, bos. Tips dapat limit besar untuk pemula. Nah, jadi gini teman-teman, kalau pemula itu gini, intinya adalah teman-teman nanti sebenarnya ilmunya ada di kelas. Kenapa? Bagaimana caranya dapat limit besar untuk pemula? Ya, kata kuncinya adalah apa? Anda harus pintar jago make up. Jadi ketika ada pengajuan ke bank, Anda harus pintar mengelola data Anda.
data Anda harus bagus, rapi. Bank akan menganggap Anda sebagai orang kaya, maka Anda akan dapat limit besar. Nah, kalau seperti apa technical, ya technical itu akan saya bahas di workshop teman-teman. Karena kalau bahas technical di sini, pusing pasti Anda. Pak, kalau udah di blacklist pinjol, apa bisa ajukan kartu kredit? Selesaikan pinjolnya dulu, teman-teman. Yang bunganya kecil, basically kartu kredit itu sama semua kok teman-teman, ya. Kalau ada selisih itu kayak ada promo-promo kayak contoh BRI itu ada promo yang seperti itu yang membuat bunga lebih kecil. Tapi secara basically kartu itu sama semua. Jurus naik limit, Pak. Naik limit tinggal telepon ke call center, ya kan? Telepon ke call center, nanti telepon pengajuan naik limit. Kadang di-approve, kadang enggak. Nah, bagaimana Pak bisa konsisten naik limit itu nanti ada beberapa treatment yang harus dilakukan, teman-teman. Nah, kalau kartu kredit sudah macet 2 tahun, apakah bisa aktif kembali dilunas? Nggak bisa, udah out. Kalau buat dagang saham worth it nggak? Nah ini pertanyaan menarik ya. Nanti pasti ada banyak yang tanya, Pak kalau saya dagang saham bisnis ini, kemudian saya bangun developer apa segala worth it apa tidak? Sekarang begini teman-teman. Cara ngitungnya itu sepelenya begini teman-teman. Anggap aja kartu itu investor ya. Jadi anggap aja Anda punya yang kaya raya dan baik hati mau modalin Anda. Namanya Visa dan Mastercard. Nah, si ini siap modalin Anda berapapun. Yang penting ini, ya kan, ini percaya sama Anda dan dia minta fix. Adalah, lu tak modalin, ya. Tapi tiap bulan kamu setor bagi hasil ke ya kan, 1,5%. Artinya, teman-teman, Anda harus mendapatkan keuntungan bersih setelah dipotong pengeluaran di atas 3%. Karena kalau cuma 1,5% ya kan kerja bakti. Nah, apabila Anda mendapatkan dana seperti ini, Anda bisa nggak ngelola ini? Dimodalin dengan modal kartu kredit. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, berarti nggak bisa, skip. Nah, kalau tinggal di desa, apa bisa main kartu kredit? Desa seperti apa dulu, teman-teman? Bisa sih, tapi memang terbatas ya. Ada mungkin kartu-kartu di bank besar ya kan. Nah, tapi intinya satu ya teman-teman ya. Kalau di kartu kredit itu Anda akan mudah dapat kartu kredit kalau Anda sudah punya penghasilan, Anda sudah punya bisnis. Anda punya toko, Anda punya penghasilan, Anda karyawan, Anda jelas itu udah. Tapi kalau Anda masih pengangguran, masih mencari, akan susah untuk cari kartu kredit, teman-teman. Ya, penghasilan tidak punya, kemudian mau cari utang. Nah, terus yang bayar utangnya siapa, teman-teman? Itu dari kacamata banknya seperti itu, teman-teman. Cara aplik kartu kredit biar tokcer bagaimana Pak? Nah, itu sebenarnya jadi untuk mengajarkan Anda bagaimana mendapatkan kartu kredit di kelas saya, Anda perlu waktu 4 jam untuk mempelajarinya. Nah, jadi kadang-kadang kalau Anda bertanya begitu, saya itu bingung Pak, mau tak jawab. Artinya kalau bisa tak jawab 1 kalimat saya jawab Pak. Cuman kadang-kadang itu kan Anda harus tahu keseluruhan teman-teman, makanya itu ada kelas ya.
Nah, teman-teman, nah ini bagi Anda yang mau belajar lebih dalam, ya, saya ada share, ya. Jadi gini teman-teman, bentar, saya share deh, saya screen share. Oke, sebentar. Bisa nggak ini di screen share? Bisa ya? Kelihatan ya teman-teman? Screen share saya ya. Oke, jadi gini teman-teman ya. Saya ada workshop bagi Anda yang mempelajari. Saya ada kelas namanya workshop Creative Revolution. Di sini saya membimbing Anda dari tahu menjadi bisa. Ya, kita ada kelas di Jakarta Sabtu ini 28 Mei 2022 bertempat di Hotel Haris Vertu di HXC Mall, ya, di Jalan Hayam Muruk. Kita mulai jam 9, ya, kita mulai jam 9 hari Sabtu. Kemudian kita ada kelas online itu minggu depannya, ya, minggu depannya itu ada kelas online, ya teman-teman. Nah, saya ada kelas online itu minggu depannya. Oke, nah apa aja yang dipelajarin ya teman-teman? Sebentar, waduh, bentar. Nah, apa aja yang dipelajarin di sini? Ya, apa aja yang dipelajarin di sini? Ya teman-teman. Satu, Anda akan belajar strategi mendapatkan modal kartu kredit sampai ratusan juta dalam waktu singkat. Jadi saya akan membimbing Anda untuk ngajarin Anda gimana sih cara dapat kartu kredit itu yang ratusan juta. Ya. Jadi kita nggak berbicara kartu kredit yang cuma 5 juta, 10 juta. Kalau 5 juta, 10 juta malu belajar sendiri juga bisa lah. Selama Anda ngikutin syarat yang diberikan ke bank pasti dapat. Ya, tapi kalau Anda memang belajar yang ratusan juta, miliaran seperti ini. Kemudian selain Anda belajar mendapatkan ini, kemudian Anda akan belajar strategi memanage puluhan kartu kredit dalam waktu singkat. Teman-teman, jadi ini menarik teman-teman. Punya kartu kredit banyak, nggak tahu cara ngaturnya kacau. Kayak saya total punya 29 kartu. Nah kalau saya tidak bisa ngatur teman-teman, apa enggak tiada hari tanpa jatuh tempo teman-teman. Nah tapi nanti saya ajarkan bagaimana memanage ini. Anda cuma perlu waktu spend, kalau kartunya banyak 2 hari, per hari pun maksimal cuma setengah jam. Tapi kalau kartunya sedikit 1 hari pun bisa 1 bulan. Jadi Anda cukup mengingat maksimal 2 tanggal ini untuk kartu Anda yang puluhan. Tapi kalau kartu cuma 5, 6, ya tinggal segitunya 1 tanggal aja, sekali jalan diberesin semua bisa. Ya. Nah kemudian nanti akan mempelajarin sistem ini lebih dalam, yaitu strategi immortal, teman-teman. Immortal itu adalah bagaimana tadi yang saya ajarkan, rumus kartu kredit anti macet. Tadi sudah saya ajarkan sekilas, maksimal pakai setengah, tapi nanti ada beberapa metodenya. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara menggunakan advance-nya nanti di workshop saya ajarkan. Tapi intinya adalah setengah. Selama pemakaian Anda maksimal setengah itu anti macet. Nah, kemudian berikutnya nanti Anda akan belajar bagaimana caranya naikkan limit kartu kredit secara konsisten. Jadi per 6 bulan naik limit growing. Murid-murid saya itu sekarang itu
paling gede ada yang 3,5 miliar, ada yang 4 miliar. Kenapa? Karena itu semua dari rangkaian. Punya kartu kredit awal yang lumayan besar, ngatur manajemen yang rapi, bagus, ya kan? Menggunakan kartu kredit sesuai dengan SOP, pakai immortal mode, kemudian per 6 bulan pengajuan limit, dia akan growing terus, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Nanti Anda akan belajar juga tools-tools template strategi permodalan di kartu kredit. Jadi nanti kita akan belajar beberapa tools metode pembayaran kartu kredit yang cocok untuk bisnis Anda. Kalau bisnisnya saham, bagaimana? Kalau bisnisnya beli mesin, ya kan, atau buka bengkel, itu pakai harus cara apa? Ya teman-teman. Nah, oke lanjut ya. Nah, selain Anda mempelajari cara itu, Anda juga mempelajari, Anda mendapatkan fasilitas, ya. Fasilitas yang Anda dapat, nah teman-teman, salah satu keunggulan dari kelas saya itu saya memberikan fasilitas yang saya ngomong fasilitasnya menarik deh, ya. Nomor 1, Anda free receipt kelas saya selama 5 tahun, ya. Jadi free receipt 5 tahun. Tapi nanti kalau ada free receipt yang offline, hotel, Anda cuma bayar hotelnya aja selesai. Tapi selama 5 tahun Anda boleh ngulang kelas saya. Kemudian saya akan guidance Anda secara aktif di grup Facebook and di WhatsApp, teman-teman. Ya. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman ya, Anda akan mendapatkan jalur khusus konsultasi personal, teman-teman. Jadi bagi untuk member-member saya, ya Anda akan mendapatkan nomor pribadi saya dan nomor HP Anda akan saya save di HP saya, teman-teman. Ini bisa dibilang satu-satunya di Indonesia yang guru nge-save nomor murid semua, itu cuma saya. Jadi di handphone saya itu alumni saya dari tahun 2010 sampai sekarang itu ada semua. Ya. Kenapa seperti ini? Karena saya paham, ya. Saya ngajarin Anda, saya ngajak Anda ikut kelas workshop itu bukan cuma belajar ilmu. Tapi saya goalnya adalah membimbing Anda. Karena saya paham teman-teman, pertanyaan itu terjadi bukan pas di kelas. Pertanyaan itu terjadi setelah kelas. Nah, kadang-kadang ada praktek, ada kendala, kamu tanyakan. Nanti ada kendala lagi, tanyakan lagi. Seperti itu. Nah, itulah Anda bisa mempunyai jalur konsultasi seperti itu, ya. Pak, pertanyaannya dijawab apa enggak? Selama ini saya jawab lah. Mungkin ada miss 1-2 karena mungkin ketumbuk, tapi selama ini saya jawab, teman-teman. Anda DM saya di Instagram aja. Selama Anda tanyanya bisa dijawab dengan 1-2 kalimat, pasti saya jawab kok. Itu yang non murid aja saya jawab, apalagi yang murid, ya beda pasti, ya. Kemudian berikutnya ada grup support yang bisa membantu Anda dalam istilahnya apa ya, amunisi, saya ngomong ya, amunisi lah. Jadi kan ketika Anda pengajuan kartu kredit ada syarat-syarat yang Anda harus penuhi.
Nah, ketika syarat-syarat itu Anda, Pak, saya nggak punya ini, itu nanti saya ada channelnya lah. Saya nggak bisa bahas di sini teman-teman karena terlalu vulgar ya, terlalu terbuka. Tapi channel-channel itu nanti saya akan share, ya. Kemudian berikutnya teman-teman, untuk member-member yang mencapai milestone, jadi belajar dengan saya kemudian mencapai milestones, Anda akan mendapatkan 1 miliar, ya. Jadi belajar sama saya dapat kategorinya di atas 1 miliar. Anda akan mendapatkan 10x award. Itu award yang saya berikan pada member saya itu sudah gratis, ya. Saya berikan member saya yang sudah mencapai 1 miliar. Kalau Anda mau tahu lihat awardnya, cek di story saya. Hari ini saya memberikan 3 award untuk 3 member saya. Dia mencapai angka 1 miliar, ya. Nah, Pak, berapa investasinya? Ya, investasinya adalah gini teman-teman, ya. Saya itu termasuk orang yang tidak seberapa bisa jualan karena memang penghasilan saya, income saya itu sekarang bukan dari workshop sih, ya. Jadi investasinya teman-teman, ya, harga normalnya itu di 7.177.000, ya. Cuman kalau bagi Anda di sini teman-teman, ya, saya langsung net aja. Kalau Pak Tuh kan potong jago lah. Saya nggak jago beginian. Pokoknya langsung net aja. Anda dapat potongan voucher senilai 1,5 juta, jadi 5.677.000 teman-teman. Ini harga murah, ya, harga lama, harga pandemi lah bisa dibilang teman-teman, ya. Nah, ini di 5.767.000, ya. Nah, plus begini teman-teman. Nah, ini menarik ya. Khusus bagi member-member Anda yang di sini, ya. Jadi khusus bagi teman-teman yang daftar di sini. Khusus bagi Anda teman-teman. Bentar. Nah, khusus bagi teman-teman Anda, nanti Anda kalau misalnya Pak saya ikut online Pak, oke. Anda nanti saya akan kasih gratis yang offline-nya, teman-teman, ya. Jadi bagi Anda yang online, Anda akan saya gratis offline-nya, nggak perlu bayar lagi. Dan itu bisa Anda pakai kapanpun. Mau hari ini, mau bulan depan, mau tahun depan. Jadi Anda ketika ikut online, ya, kan kadang-kadang online itu kan kurang mantap gitu loh. Tapi nanti ketika ada saya kelas offline, Anda tinggal datang gratis tes, dah wis. Jadi saya kasih bonus double seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi total jadi 5.677. Oke. Sampai di sini sebentar ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau yang di TikTok nanti tinggal cek aja di DM Instagram ya teman-teman ya. Nah sekarang ini teman-teman ya, sekali lagi ya, mahal murah kembali pada Anda, investasi layar ke atas. Tapi saya satu hal teman-teman ya, saya nggak bisa jualan tapi penawaran saya unbeatable. Kenapa? Karena begini loh teman-teman, kita ngomong resiko jelek-jeleknya ya. Intinya gini loh, saya dulu juga sama seperti Anda, saya itu pecandu seminar. Intinya satu teman-teman, kalau cari seminar itu harus cari yang BEP-nya cepat. Setuju teman-teman? Ya, cari yang BEP-nya cepat. Nah, saya ngomong, kelas saya itu saya bisa pegang rekor BEP paling cepat. Ya. BP paling cepat itu di kelas saya. Karena apa? Anda udah nothing tulus. Belajar sama saya, iseng-iseng aja dapat kartu kredit 50 juta. Duit Anda itu udah balik hampir 10 kali lipat, bos. Ya.
Jadi ada nothing tulus. Dan ketika Anda problem, Anda bisa belajar. Tapi kalau Anda pegang kartu 50 juta tanpa belajar, Anda ngeraba-ngeraba sendiri. Kartu 50 juta itu bisa habis, nggak ada kembalian sama sekali. That's the point, teman-teman. Itulah kenapa saya nggak seberapa, saya ngajar udah 12 tahun, ini batch ke 592, teman-teman. Artinya Anda yang sudah saya berikan adalah ini intisari dari ilmu ada. Nah, dan sekali lagi teman-teman, ya sekali lagi ya, gimana kok bisa pakai ingin cicil, bisa nggak? Bisa, pakai Tokopedia kan bisa tuh. Tokopedia kemudian dirubah cicilan bisa kan? Nah, tinggal diatur aja. Itu ada link itu, ada link Tokopedia ada ya. Nah, tinggal langsung dirubah cicilan, boleh, silakan teman-teman. Pakai kartu kredit bisa ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Saya rasa sampai di sini dulu ya. Semoga bisa bermanfaat. Ingat pesan saya teman-teman ya, rumus anti macet maksimal pakai setengah. Wes. Ya. Maksimal pakai setengah. Wes itu pesan saya bagi Anda teman-teman. Selama Anda pegang kunci ini, Anda ikut gak ikut kelas saya, selama Anda pegang kunci ini, ilmu kartu kredit Anda akan sama, teman-teman. Ya. Kalau yang sudah terlanjur punya banyak kartu kredit, limit receh, ikut seminar bisa up limit, bisa nggak? Bisa aja, tapi pelan-pelan, perlu proses ya, teman-teman ya. Surabaya kapan? Kita belum ada di Surabaya, kemungkinan bulan Juli Surabaya. Nah, bagi teman-teman yang di luar kota selain Jakarta, Anda bisa ikut kelas online-nya aja. Kenapa? Ketika online, Anda bisa praktek jalan. Nanti Anda pendalamannya pas kelas offline itu Anda bisa diikutin kapanpun gratis, teman-teman. Oke. Sekian dari saya, teman-teman. Thank you semuanya. Saya akan kembalikan ke moderator. Mbak Yuli. Nah, saya kembalikan ya ke Anda. Siap. Terima kasih, Koroy. Oke teman-teman, siapa yang belajar sesuatu hal yang bermanfaat, bahkan banyak manfaat dari Pak Roy Sakti, komen dong saya. Halo teman-teman semuanya, saya barusan Zoom ya ini. Teman-teman belajar sesuatu hal yang bermanfaat, thank you. Saya nggak jualan sama Anda. Ini saya barusan Zoom. Ya. Nah, oke teman-teman, silakan teman-teman daftar yang kelas Credit Card Revolution tanggal 28 Mei itu di Jakarta. Oke, guys. Terus kalau misalnya teman-teman nanya ada di luar kota nggak, bisa di Surabaya. Jadi mungkin akan ada di bulan Juli, tapi teman-teman bisa belajar dulu untuk online-nya. Karena nanti silakan kalau mau lihat-lihat tanya-tanya ya di Instagram aja ya, di Instagram aja juga. Ya. Jadi silakan daftar klik di sini di bit.ly kemudian Credit Card Revolution, atau teman-teman bisa langsung cara join tinggal DM di Instagram saya @roysakti, DM aja. Atas nama kita hari Selasa hari Sabtu ini ada kelas di Jakarta, teman-teman. 0811133873. Kemudian silakan buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan di kolom chat. Nah, kalau misalnya pakai mau cicilan, teman-teman juga bisa pakai link Tokopedia di bit.ly
sekalian.